Alexander Graham Bell, penemu telepon, lahir di Edinburgh, Skotlandia, pada tahun 1847. Meskipun ia hanya memiliki beberapa tahun pendidikan formal, ia mendapat pendidikan yang baik dari keluarganya dan dirinya sendiri. Ketertarikan Bell pada reproduksi suara vokal muncul secara alami, karena ayahnya adalah seorang ahli dalam fisiologi vokal, koreksi bicara, dan pengajaran bagi penyandang tunarungu. Bell pindah ke Boston, Massachusetts, pada tahun 1871. Di sanalah, pada tahun 1875, ia membuat penemuan-penemuan yang mengarah pada penemuannya berupa telepon. Ia mengajukan klaim paten untuk penemuannya pada bulan Februari tahun 1876, dan paten tersebut diberikan beberapa minggu kemudian. Menarik untuk dicatat bahwa seorang pria lain, Eliza Gray, telah mengajukan klaim paten untuk perangkat serupa pada hari yang sama dengan Bell, tetapi pada waktu yang sedikit lebih lambat. Tak lama setelah patennya diberikan, Bell memamerkan telepon di pameran Centennial di Philadelphia. Penemuannya membangkitkan minat publik yang besar, dan menerima penghargaan. Namun demikian, Western Union Telegraph Company, yang ditawari hak atas penemuan tersebut seharga $100.000, menolak untuk membelinya. Oleh karena itu, Bell dan rekan-rekannya, pada Juli tahun 1877, membentuk perusahaan mereka sendiri, cikal bakal American Telephone and Telegraph Company saat ini. Telepon tersebut segera meraih kesuksesan komersial yang luar biasa, dan AT&T akhirnya menjadi perusahaan bisnis swasta terbesar di dunia. Sejak itu, perusahaan ini telah dipecah menjadi beberapa perusahaan yang lebih kecil. Bell dan istrinya, yang pada Maret tahun 1879 memiliki sekitar 15% saham di perusahaan telepon, tampaknya tidak menyadari betapa menguntungkannya perusahaan tersebut. Dalam waktu 7 bulan, mereka telah menjual sebagian besar saham mereka dengan harga rata-rata sekitar $250 per saham. Pada bulan November, saham tersebut sudah dijual seharga $1.000 per saham. Pada bulan Maret, ketika saham dijual seharga $65 per saham, istri Bell telah memohon kepadanya untuk segera menjualnya, karena ia khawatir saham tersebut tidak akan pernah mencapai harga setinggi itu lagi. Pada tahun 1881, mereka dengan tidak bijak menjual sepertiga dari saham mereka yang tersisa. Meskipun demikian, pada tahun 1883 mereka bernilai sekitar $1 juta. Meskipun penemuan telepon menjadikan Bell orang kaya, ia tidak pernah menghentikan kegiatan penelitiannya, dan ia berhasil menciptakan beberapa perangkat berguna lainnya, meskipun kurang penting. Minatnya beragam, tetapi perhatian utamanya selalu untuk membantu kaum tuli. Istrinya, sebenarnya, adalah seorang gadis tuli yang pernah ia bimbing. Mereka memiliki 2 putra dan 2 putri, tetapi kedua putra mereka meninggal saat masih bayi. Pada tahun 1882, Bell menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia meninggal pada tahun 1922. Setiap perkiraan pengaruh Bell bergantung pada seberapa penting telepon dianggap. Menurut saya, pengaruhnya sangat besar, karena hanya sedikit penemuan yang digunakan secara luas dan memiliki dampak yang begitu besar pada kehidupan sehari-hari.